Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba kita kerjakan, selesaikan studi kasus kita ini. Kita sudah menggunakan perhitungan manual maupun software, menggunakan IIS juga bisa. Terus kita coba menggunakan Pyflow Expert untuk solve problem ini. Problem ini agak berbeda dengan kasus sebelumnya karena sebelumnya selalu menggunakan fluida incompressible. Nah, sekarang kita menggunakan fluidanya adalah fluida kompresibel. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah informasi-informasi penting yang didapatkan dari kasus ini. Pertama adalah gasnya adalah gas metan ini. Jadi kita tandai adalah gas metan. Berikutnya suhunya, kondisi kerjanya 15 derajat Celcius. Kemudian dimensi UPA-nya 1 in 40 segitu 40. Kemudian mass flow rate-nya kita harapkan 16 kilo per jam. Terus berikutnya ada lagi pipa tersebut memiliki panjang 250 meter. Ya, ini distribusinya 250 meter. Terus ini informasi lagi, materialnya adalah stainless steel. Terus diasumsikan berlangsung pada proses yang isothermal, suhunya tetap. Dan tekanan di tangki distribusi di sini itu adalah 7 bar. 7 bar, oke. Nah, berikutnya hitung berapa tekanan tangki storik dan tangki metan. Gas metan akan terjadi proses diskusi dengan mass flow rate yang didesain. Jadi targetnya adalah ini 16 kilo per jam, ini adalah yang kita harapkan. Oke, kita buka software Pyflow Expert-nya. Oke, berikutnya seperti ini. Di situ ada informasi bahwa tadi fluidanya adalah fluida gas metan 15 derajat, suhunya dan 7 bar. Jadi di sini fluidnya kita ganti adalah gas, terus jenisnya adalah gas metan CH4 ya, metan. Gas metan ini ya, gas metan. Di sini kita tinggal milih sebenarnya, tapi melihat kondisinya tekanan ada 5 bar, 0 bar, 10 bar. Nah, karena ini tidak ada di katalog, kita harus mengkalkulasi sendiri. Oke, karena kondisi kerja kita adalah 7 bar 15 derajat. Di sini hanya ada 5 bar dan 0 derajat Celcius. Oke, karena tidak ada, kita kerja sendiri. Jadi gas data ini gasnya gas metan, terus suhunya 15 derajat. Oke, terus berikutnya tekanan adalah 7 bar absolut, tapi ini kondisinya kondisi absolut. Jadi di software ini dia mintanya adalah pada kondisi gauge, makanya tekanannya yang benar adalah cuma 6 bar. Oke, calculate data, sini didapatkan data seperti ini. Makanya setelah ini kita mau simpan data ini ke dalam sistem. Enter. Oke, nah ini akan ada seperti ini. Ini user. Jadi user maksudnya kita sendiri yang menginputkan, yaitu CH4, temperaturnya 15 derajat Celcius dan tekanannya 6 bar. Oke, save. Oke, kita save ini, masukkan double klik di sini. Jadi di double klik sini akan muncul seperti ini. Oke, bahwa fluida yang kita gunakan adalah CH4. Ini kondisi 6 bar, density-nya segini, viscositasnya segini. Oke, kita save. Oke, berarti kita sudah bekerja dengan gas metan di sini. Nah, berikutnya kita perlu dapatkan informasi bahwa panjangnya 250 meter dan 1 in. Oke, di sini kita buat titik node pertama dan node kedua. Oke, node pertama dan kedua dihubungkan oleh pipa sini. Oke, apakah kita akan melakukan ya
seperti ini. Nah, di sini yang kita perlu tentukan adalah material. Jadi informasi pentingnya adalah bahwa materialnya itu stainless steel. Oke, material kita pilih. Materialnya adalah ini stainless steel, ada stainless steel ini. Ini aja stainless steel. Oke, material stainless steel. Oke, terus kita udah masuk, materialnya udah masuk stainless steel. Berikutnya dimensinya, bahwa dimensi yang kita inginkan adalah 1 inch. Ini 1 inch. Ini karena ini sebelumnya metrik, kita imperial, satunya adalah 1 inch. Oke, kita save. Masuk ke sini kan 1 inch. Oke, save. Oke. Berikutnya panjangnya adalah 250. Ini kita ubah 250 meter. Oke. Ini sudah. Klik kanan, ada seperti ini. Oke. Terus berikutnya adalah panjang 250 meter. Ini kita coba. Ini diameternya ini dalam satuan SI ya. Nah, berikutnya di akhirnya adalah distribution tank. Nah, oke, karena distribution tank ini adalah ini yang diharapkan adalah sebuah tangki. Oke, ikonnya kita sesuaikan ini karena ini untuk tangki terbuka, tangki kita tangki tertutup, ikonnya kita rubah. Tangki yang tertutup mungkin ini lebih sesuai. Oke. Terus berikutnya tekanannya berapa? Tekanannya adalah tadi di sini adalah 7 bar absolut. Jadi di sini tekanannya hanya 6 bar gauge. Oke. Ini. Oke, selesai. Dan berikutnya kita input lagi. Nah, berikutnya informasi yang kita ada bahwa mass flow rate-nya adalah 16 kilo per jam di sini. 16 kilo per jam. Jadi ini akan mengalir gas metan dari titik ini ke titik ini sebesar 16 kilo per jam. Oke, ini yang kita lihat adalah bahwa ini akan ada demand in, ada fluida masuk, ini satuannya masih meter per jam. Kita rubah menjadi kilogram per jam sebesar 16 kilo per jam. Oke, artinya seperti ini. Ini dalam satuan kilo per detik. Oke, kita ingin satuannya kilo per jam. Oke. Ya, ini 16 kilo per jam. Jadi artinya gini. Di program ini akan mendeteksi, di program ini akan ada 16 kilo per jam gas metan masuk dari titik ini yang kita gambarkan adalah gas tangki storage ini menuju ke tangki ini, tangki distribution tank dengan mass flow rate sebesar 16 kilo per jam. Ini tidak saya input karena memang ini kita anggapnya pipanya lurus saja. Oke, setelah itu kita bisa running. Oke, akan didapatkan data seperti ini. Seperti ini. Oke, saya mau lihat hasilnya dalam bentuk di sini ya. Oke, ini akan terlihat bahwa tekanan di sini harus 6,0187 bar. Di sini tekanan yang kita inginkan adalah 6 bar tadi, 6 bar gauge sesuai dengan permintaan kita. Dan ini mass flow-nya pasti sesuai, yaitu mass flow-nya 16 kilo per jam. Tapi pada saat kita bicara berapa pressure drop yang terjadi, ini terbacanya adalah 40,499 meter HD-nya. Padahal yang kita ingin adalah tekanan. Ini tinggal kita rubah aja satuannya, bahwa satuan head loss di sini jangan meter fluid, tapi adalah KPA, karena kita pengennya adalah satuan KPA. Oke, seperti ini. Satu kita redesign, kita calculate lagi view redesign seperti ini. Jadi akan dapatkan bahwa pressure drop terjadi itu ada 1,865 kPa. Oke, dan di sini juga terbaca, di sini terbaca bahwa friction yang terjadi adalah
0,0009. Oke, seperti ini. Jadi fitting none, memang tidak ada fitting, ada kecepatan, di situ ada mass flow sebesar 16, nah jadi kita sudah bisa solve problem ini dengan menggunakan Pivot Expert, dan dengan catatan pasti ada selisih yang relatif besar pada saat kita hitung manual sama begitu menggunakan IIS. Oke, terima kasih. Silakan dicoba. Teman-teman bisa melanjutkan ke studi yang berikutnya. Terima kasih.